Perkenalkan, nama saya Vanessa Ganis, NIM 221066200085, Prodi Manajemen kelas Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi dari PT Hanjaya Mandala Sampurna. PT Hanjaya Mandala Sampurna adalah sebuah perusahaan rokok di Indonesia. Merupakan salah satu pemimpin pasar dan yang terbesar dalam industri rokok nasional. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna adalah bentuk organisasi bentuk lini. Struktur organisasi lini yaitu organisasi yang wewenang atasan langsung ditujukan kepada bawahan, karena bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya, dan adanya suatu perintah. Berikut adalah bentuk dari struktur organisasi PT Hanjaya Mandala Sampurna. Adanya komisaris. Dewan komisaris terdiri dari seorang presiden komisaris dan 2 orang anggota komisaris. Tugas utama dari Dewan Komisaris yaitu wewenang untuk memberhentikan apabila terdapat suatu tindakan dari jadwal yang bertentangan dengan anggaran dasar dan tujuan dari perusahaan. Yang kedua, Sekretaris Dewan Komisaris merupakan salah satu bagian penting yang mendukung kinerja Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Yang ketiga, Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Yang keempat, Direktur. Direksi terdiri dari presiden direktur dan 2 orang direktur yang secara bersama-sama memiliki hak dan berwenang mewakili dan bertindak atas nama manajer. Yang kelima, Direktur Pelaksana. Tugas Direktur Pelaksana yaitu yang pertama, mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan termasuk sumber daya manusia, administrasi, pemasaran, manufaktur, litbang, dan keuangan. Yang kedua, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para pelaksana dan mengawasi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab serta memastikan bahwa prosedur kerja di dalam perusahaan berjalan lancar. Yang keenam, Satuan Pengawasan Internal sebagai salah satu organ pendukung yang dibentuk oleh direksi untuk menjamin independensi dan mencegah interferensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Satuan Pengawasan Internal berkedudukan langsung di bawah direktur utama. Yang ketujuh, Pengelolaan Dokumen menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. Yang ketujuh, Sekretaris Perusahaan merupakan organ mendukung direksi yang memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di perusahaan. Sekretaris Perusahaan fungsi dalam komunikasi internal dan eksternal, hubungan investor, serta kesekretariatan pimpinan perseroan. Yang delapan, Direktur Keuangan merupakan pimpinan yang menjalankan proses pemantauan dan pengambilan keputusan mengenai perihal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Yang kesembilan, Direktur Hukum dan SDM memegang tanggung jawab yang besar dalam memajukan suatu perusahaan. Mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan merupakan peran yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Direktur SDM. Yang 10, Direktur Sistem Produsen dan Kepatuhan merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi. Kedua, mengusulkan kebijakan kepatuhan atas prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi. Adapun kelebihan dan kekurangan di dalam struktur organisasi yang digunakan oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna. Kelebihan yang pertama, adanya pembagian tugas yang jelas antar kelompok. Ini yang melakukan tugas pokok dengan kelompok staf yang melakukan kegiatan penunjang. Yang kedua, sesuai spesialisasi yang dapat dilanjutkan sesuai bakat bawahan masing-masing. Yang ketiga, prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat dapat diterapkan dengan mudah. Yang keempat, koordinasi dalam setiap unit kegiatan dapat diterapkan dengan mudah. Yang kelima, dapat dilakukan dalam organisasi yang besar atau skala besar. Adapun kekurangannya, yang pertama, pimpinan ini sering meminta saran atau nasihat dari staf. Yang kedua, pimpinan staf sering membicarakan gagasan-gagasan dari pimpinan ini. Yang ketiga, adanya kemungkinan staf melebihi batas kewenangannya. Yang keempat, perintah
kali ini dan perintah staf sering mencengangkan anggota organisasi karena keduanya hierarkis sering tidak sederhana dalam memandang sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya terima kasih.